Halo teman-teman, selamat datang di channel Rota Film. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini aku membawakan film The Willoughbys, menceritakan 4 bersaudara yang merasa bisa hidup dan tumbuh tanpa orang tua. Perasaan itu muncul karena orang tua mereka saling mencintai satu dengan yang lain, tapi tidak kepada anak-anaknya. Hal itu membuat Willoughbys bersaudara kerap merasa diabaikan dan tak disayang. Keinginan untuk hidup normal dan bahagia membuat Willoughbys bersaudara merencanakan liburan bagi orang tua yang egois supaya bisa berpisah dari mereka. Dijanjikan di liburan kali itu tanpa anak-anak, sang orang tua pergi dengan hati bahagia. Namun kebahagiaan berpisah dengan orang tua mereka hanya bertahan sesaat. Hidup tanpa orang tua tak semudah yang mereka bayangkan. Willoughbys bersaudara memulai perjalanannya menemukan arti keluarga yang sesungguhnya. Nah, bagaimana mereka melakukan perjalanan? Langsung aja temukan jawabannya di The Willoughbys. Film dibuka suara narator yang ternyata adalah seekor kucing yang bercerita tentang keluarga Willoughbys. Keluarga tersebut adalah keluarga yang aneh karena mereka tersembunyi dari dunia modern di rumah kuno mereka, yang memiliki sejarah tentang kumis merah mereka dari generasi ke generasi. Pada masa kini, Tuan dan Nyonya Willoughbys terlalu lengket satu sama lain dan tidak peduli dengan keempat anaknya. Anak mereka bernama Tim, Jane, dan kembar yang namanya sama bernama Barnaby. Ketika itu, Jane yang sedang lapar membuat masalah yang harus membuat Tim yang dihukum di tempat gudang batu bara. Sementara Jane yang sedang bernyanyi disuruh diam oleh orang tuanya. Pada malam hari, sekembar mendengar suara mengerikan dari luar. Mereka pun memberitahukan Jane. Jane melihat sebuah kotak misterius, dan pada saat mendekat, di dalam kotak tersebut ternyata itu adalah seorang bayi. Jane dan kembar mengadopsi anak tersebut, tetapi Tim sebagai kakak tertua tidak setuju karena takut orang tua mereka marah lagi. Ketika mereka berdebat, bayi itu kabur dan membuat kekacauan di depan kedua orang tua mereka. Karena orang tua mereka tahu kalau Willoughbys bersaudara mengadopsi seorang bayi, langsung mengusir mereka dari rumah. Dan ayah mereka meminta jangan kembali sampai bayi itu hilang. Mereka pun pergi dan ini pertama kalinya Willoughbys bersaudara keluar dari rumah. Jane pun mengikuti arah pelangi dan sampailah mereka di sebuah pabrik permen bernama Melanov. Mereka pun meninggalkan bayi itu yang diberi nama Ruth di depan pintu pabrik permen tersebut dan diadopsi oleh pemilik pabrik tersebut. Pada saat perjalanan pulang, para anak Willoughbys menganggap orang tua mereka sebagai orang tua paling buruk di dunia. Agar keadaan sedikit membaik, para anak Willoughbys membuat rencana. Mereka ingin orang tua mereka pergi dari rumah. Salah satu caranya dengan membeli paket wisata dan memberikannya kepada orang tua secara sembunyi-sembunyi. Mereka membuat brosur perjalanan yang penuh gunung berapi, beruang, dan ancaman lainnya. Ternyata cara itu berhasil dan orang tua mereka pergi berlibur dalam waktu yang lama, yang akhirnya mereka bebas melakukan hal apapun di rumah. Saat anak-anak ini merayakan kebebasan mereka, seorang pengasuh dipekerjakan oleh orang tua mereka datang dan berhasil memenangkan hati anak-anak kecuali Tim. Pengasuh itu bernama Linda. Linda memberikan nama kepada si kembar dengan Barnaby A dan B agar bisa dibedakan. Ketika di gudang batu bara, Linda bertanya mengapa orang tua mereka menempatkan Tim di sini. Tanpa disengaja, Jane berkata mengasuh anak yatim. Willoughbys bersaudara membuangnya di pabrik permen. Linda yang mengetahui tentang bayi Ruth langsung membawa Willoughbys bersaudara ke tempat pabrik Melanov. Di sini terlihat kalau bayi Ruth bersama dengan Komandan Melanov. Seperti biasa, bayi Ruth berulah di pabrik permen Melanov.
Akhirnya bayi Ruth berhasil diselamatkan. Melanov yang mengetahui bahwa Willoughby bersaudara yang telah membuang bayi Ruth memulai buka suara, terutama dengan si pengasuh Linda. Melanov sadar ia bahagia saat bersama Ruth yang datang ke rumahnya. Dari perbincangan mereka, para Willoughby bersaudara sadar sosok orang tua mereka yang tercermin dari Komandan Melanov dan pengasuh mereka. Hingga suara narator kucing bicara bahwa orang tua mereka masih hidup. Di waktu yang sama, orang tua mereka kehabisan uang. Mereka pun menjual rumah mereka untuk melakukan perjalanan. Singkat cerita, Willoughby bersaudara dan pengasuh sampai di rumahnya kembali. Pengasuh Linda mendapatkan pesan suara dari orang tua Willoughby yang menyuruh Linda untuk melakukan sesuatu untuk anaknya, karena orang tua mereka akan menjual rumah mereka. Tim yang mendengar pun mencoba memeriksa kembali di ponsel si pengasuh dan mencoba meyakinkan saudaranya yang lain bahwa si pengasuh bekerja sama dengan orang tua Willoughby untuk menjual rumahnya. Tak lama kemudian, seorang penjual rumah datang ke rumah Willoughby dan memasang iklan penjualan rumah. Di malam harinya, tim berusaha mengurung si pengasuh Linda di kamar dan mencoba melaporkan pengasuh Linda di layanan yatim piatu yang mengerikan. Willoughby bersaudara yang tahu rumah mereka akan dijual pun memulai operasi untuk mengusir para calon pembeli. Keesokan harinya, akhirnya para calon pembeli datang dan mulai memasuki rumah Willoughby. Disinilah perang Willoughby dimulai. Semua calon pembeli pun pergi dan tidak ada satupun membeli rumah tersebut. Sampai mereka tahu niat si pengasuh, ia hanya ingin melindungi anak-anak Willoughby dari niat orang tua mereka yang ingin menjual rumah mereka. Di waktu yang sama, Departemen Layanan Yatim Piatu datang ke rumah mereka. Pengasuh Linda pun tahu kalau tim mempunyai niat jahat yang melaporkan untuk ditangkap karena pengasuh Linda adalah anak yatim. Tim yang sadar pun mengerti bahwa pengasuh Linda adalah orang yang baik dan tim membuat kesalahpahaman tentang pengasuh Linda. Dan akhirnya semua Willoughby pun dipisahkan karena perbuatan tim. Setiap anak di tempat yang berbeda-beda dan diadopsi oleh orang tua yang berbeda juga. Tim yang menyesal pun ingin kehidupan Willoughby-nya kembali. Beberapa kali ia berpindah-pindah orang tua yang mengasuhnya dan tibalah ia di rumah kunonya yang sedang dikusur. Sampai peran si kucing yang memberhentikan pengasuh Linda di bus. Karena si kucinglah melihat topi tim tergeletak di jalan yang membuat Linda ingin menyelamatkan para Willoughby. Pertama kali, Linda mencoba membebaskan tim di Departemen Layanan Yatim Piatu dan menyadarkan tim bahwa ia memiliki keluarga. Akhirnya, tim dan Linda berhasil keluar dari Departemen Layanan Yatim Piatu. Satu persatu Willoughby kembali bersatu. Setelah berkumpul, mereka tersadar bahwa mereka tidak ingin dikejar oleh Departemen Layanan Yatim Piatu lagi. Mereka harus membawa orang tua mereka kembali. Yang akhirnya mereka membuat rencana dengan kembali ke pabrik permennya. Yah, seperti membuat balon udara untuk pergi ke Switzerland. Saat pengasuh Linda dan Melanov sibuk dengan bayi Ruth, tanpa disengaja para Willoughby bersaudara pun pergi tanpa mereka. Di lain tempat, orang tua mereka telah sampai di perjalanan terakhir mereka, yaitu mendaki gunung salju. Singkat cerita, orang tua mereka terperangkap di salju dikarenakan cuaca di sana sangat dingin, membuat mereka berciuman satu sama lain. Hingga sampailah para Willoughby di sana dan mulai mendaki. Sedikit terjadi masalah di sana, namun itu tidak masalah bagi mereka. Dengan balon udara, mereka sampai di ketinggian dan menemukan benang sutra yang biasa ibu mereka rajut. Di sana, mereka pun mulai mencari orang tua mereka. Satu persatu tumpukan salju mereka buka dan akhirnya mereka menemukan orang tua mereka. Para Willoughby pun menyelamatkan orang tuanya.
Mereka meminta agar orang tuanya tetap bersama mereka dan tidak disengaja sifat orang tuanya dulu tidak berubah. Mereka pun pergi meninggalkan para Willoughbys di atas gunung dengan menggunakan balon udara mereka. Orang tuanya yang tidak tahu menyetir balon udara malah mengenai ujung gunung dan membuat balon udara tersebut jatuh entah kemana. Jane yang sedih langsung bernyanyi dan tidak ada cara lain untuk pulang. Mereka pun berpelukan. Tiba-tiba bayi Ruth, pengasuh Linda dan Melanov datang menyelamatkan para Willoughbys. Linda dan Melanov menyayangkan perbuatan kedua orang tua mereka terhadap para Willoughbys, yang akhirnya para Willoughbys memilih Linda dan Melanov menjadi orang tua mereka. Tentu saja mereka mau. Akhirnya, mereka mendapatkan kasih sayang yang sebenarnya dari orang tua. Mereka hanya belum menemukan hal yang tepat dalam hidup mereka. Keluarga mereka adalah keluarga yang tidak sempurna namun ideal, dan itu lebih baik daripada harus tinggal dengan orang tua mereka sebelumnya. Film pun diakhiri dengan nasib orang tua mereka yang berada di tengah laut yang berisi hiu, dan mereka pun ditelan dan film pun selesai.